Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di Ahad pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah, diberi nikmat, diberi inayah, diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa menghadiri majelis yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang masih terasa dingin ini, dingin gara-gara pagi nopo gara-gara AC? AC ini mboten nyala nih. Berarti memang cuacanya yang agak dingin nih. Nopo kipas nih ini. Di pagi yang masih syahdu, kita tadi diperdengarkan oleh pembaca ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan yang hidup dan yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan materi hadis arba'in, Allah menciptakan kita dan menciptakan yang hidup dan yang mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya bermutu, berkualitas, itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal yang berkualitas, yang bermutu itu yang bagaimana? Amal yang bermutu, yang berkualitas itu
adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala, nomor 1. Dan nomor 2 adalah amal yang sesuai tuntunan. Jadi tidak cukup hanya beramal, tapi amal itu harus ikhlas. Banyak beramal kalau tidak ikhlas tidak ada gunanya. Dan tidak cukup hanya dengan ikhlas, tapi harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Harus sesuai dengan syariat. Nah, kita berharap nih, Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, hadirnya kita dalam pengajian Ahad pagi setiap pekan itu tujuannya adalah belajar agar amal kita bermutu. Agar amal kita itu selain banyak tapi nggih ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan. Jadi ketika pengajian itu yang kita cari bagaimana caranya agar amal saya itu ikhlas dan bagaimana cara sebenarnya dalam menjalankan agama. Belajar cara sholat yang benar, belajar cara puasa yang benar, belajar cara zakat yang benar, belajar bagaimana menjadi seorang muslim yang benar, sehingga amal kita itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah dan menjadi sebab keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Itu yang diharapkan. Jadi tidak cukup banyak beramal. Nah, ini penting ini. Ini penting. Karena kan kebanyakan dari kita di masyarakat itu melihat orang baik itu hanya dari sisi banyaknya amal yang dikerjakan, kan gitu nih. Iku wong kae wong apik, buktine apa? Amal apike akeh, amal soleh akeh berarti wong apik. Ini benar tapi belum sempurna. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan hanya banyaknya, tapi kualitasnya. Kualitasnya itu yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Seberapa ikhlas kita dalam beramal, dan seberapa benar kita dalam menjalankan tuntunan agama. Lah itu yang penting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga pengajian Ahad pagi yang walaupun hanya seminggu sekali ini digelar itu punya goal, punya tujuan yang jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis arba'in yang ke-14. Hadis berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya terjemahkan secara umum dulu, nanti baru kita bahas. La yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim
Yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anni Rasulullah, dan bersaksi bahwa aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Athayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan nyawa dibalas nyawa. Wattariku lidinihil mufariqu lil jamaati, dan orang yang meninggalkan agamanya, memecah dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah pengajian Ahad pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi kelanjutan penerangan daripada hadis yang ke-9 yang dulu pernah kita kaji bersama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang ke-9 itu, saya ingatkan ya, umirtu an uqatilan nasa, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimas shalah wa yu'taz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mereka menegakkan sholat dan mereka menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, maka terjaga dari mereka darahnya, ya, dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisabnya ada di sisi Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti hadis yang ke-9 itu kan menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah menjadi muslim, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah bayar zakat, darah dan hartanya itu haram untuk ditumpahkan, harus dijaga, tidak boleh dibunuh, dan hartanya tidak boleh dirampas. Ini hukumnya demikian. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, itulah yang akan dijelaskan dalam hadis yang ke-14 ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ke sana saya ingin memberi pengantar dulu. Karena pembahasan ini mungkin cukup sensitif di masyarakat, karena kan krungu kata-kata darah ditumpahkan, tidak halal dan seterusnya nih, itu agak menakutkan di masyarakat kita. Tapi ini wawasan, ini pelajaran, dan inilah syariat. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar, Islam memandang bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Sehingga ketika manusia itu dimuliakan oleh Allah, maka tidak boleh ada manusia bertindak aniaya, berbuat sewenang-wenang hingga sampai di titik tertentu membunuh sesamanya. Darah manusia itu adalah urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pembunuhan yang pertama kali terjadi antara kedua anak Nabi Adam disebutkan namanya adalah Qabil dan Habil. Itu pembunuhan yang pertama kali terjadi. Sehingga ketika Qabil membunuh Habil, ya, itu menjadi pelajaran bagi umat manusia, bahwa ketika manusia membunuh satu nyawa saja itu seperti dia membunuh keseluruhan manusia. Coba seandainya Habil masih hidup dan Habil tidak dibunuh oleh Qabil, berapa jumlah manusia hari ini? Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ini sing Qabil dan saudaranya saja keturunannya sudah sebanyak ini. Apalagi ditambah dengan keturunan Habil. Sehingga pembunuhan satu jiwa itu dalam Islam sama seperti nilainya membunuh satu generasi manusia, bahkan bergenerasi-generasi. Ini pertama yang harus kita pandang, penting sebagai pengantar. Jangan sampai ada orang salah paham, oh Islam itu kok menumpahkan darah ya? Enggak. Islam itu justru menjaga darah. Jangan sampai manusia saling berbunuh-bunuhan. Dan dosa yang dilakukan oleh Qabil sebagai pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia, itu dicatat siapa saja yang membunuh setelahnya, maka Qabil mendapatkan dosanya. Jadi orang berbuat dosa itu enggak hanya sekali kemudian dosa satu, tidak. Tapi ketika ia melakukan satu perbuatan buruk yang kemudian menjadi pelajaran ditirukan oleh umat-umat setelahnya, oleh generasi-generasi setelahnya, maka orang yang pertama kali mengajarkan itu, dia akan mendapatkan dosa transferan dari generasi setelahnya. Sehingga kalau ada orang hari ini membunuh orang lain, itu Qabil dapat transferan dosa, karena dia yang pertama kali mengajarkan pembunuhan dalam sejarah umat manusia. Sebaliknya, ketika seseorang mengajarkan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh generasi-generasi setelahnya, maka orang itu juga akan mendapatkan transferan pahala dari orang yang mengerjakan setelahnya. Makanya disebut, ketika anak Adam itu mati, in qata'a anhu amaluhu illa min talatin. Ketika seorang anak Adam mati, dia tidak bisa beramal di dalam kuburan, akan tetapi dia mendapatkan transferan pahala dari 3 asal. Yang pertama apa? Sedaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Tiga-tiganya ini asal muasalnya adalah dari kebermanfaatan. Maka ketika kebermanfaatan itu berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, orang yang melakukan di generasi sebelumnya akan mendapatkan transferan pahala. Dapat transferan pahala. Sebaliknya, ketidakbermanfaatan yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya, orang yang sebelumnya mengerjakan juga akan mendapatkan transferan. Transferan, jadi dosa dan pahala itu ditransfer, Bapak Ibu. Dan semacam investasi. Kita tanam sekali, jangan dikira bahwa selesai satu kali itu. Enggak, kalau ditirukan oleh generasi berikutnya, kita dapat transferannya. Dapat transferan baik, alhamdulillah. Transferan buruk, dosa, pribun lebih. Ini yang pertama.
bahwa Islam memandang darah manusia itu terhormat, tidak boleh ditumpahkan dengan alasan apapun, kecuali nanti ada alasan yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, darah manusia itu terhormat, maka lebih terhormat lagi darah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam sangat menjaga masalah darah ini. Masalah darah ini sangat dijaga oleh agama kita. Yang mana mungkin di agama yang lain atau di kepercayaan yang lain atau di kebudayaan yang lain, darah manusia itu tidak berharga. Zaman dulu di masa jahiliyah, orang membunuh orang lain itu enteng sekali, enteng sekali. Bahkan pengorbanan itu kadang bukan korban binatang, tapi korban manusia. Mungkin zaman ini masih ada sekte-sekte tertentu yang ketika dia mau berkorban kepada sesembahannya, dia dengan menumpahkan darah manusia. Sekte penyembah iblis, sekte penyembah nopo niku itu memandang darah manusia itu tidak berharga. Zionis Israel itu mau membunuh orang saenake dhewe, nggak pakai perhitungan. Oh, Palestina bom, nggak cuma 1-2 orang itu bom, ya berarti langsung beribu-ribu orang. Bagaimana mereka memandang darah manusia itu tidak berharga? Ini berbeda dengan ajaran agama Islam. Jadi ini poin pertama yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Sehingga kita tidak salah mindset dalam melihat, oh kok syariat kok membolehkan orang ditumpahkan darahnya ya? Tidak. Hukum asalnya darah manusia itu terhormat, tidak boleh ditumpahkan dengan alasan apapun. Tapi berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ada 3 hal yang menyebabkan darah seorang muslim yang tadi terjaga itu bisa menjadi halal. Atau ginilah bahasanya lah, bisa dihukum mati. Dihukum bukan sembarang dibunuh, dihukum mati. Jadi ini membahas undang-undang Bapak Ibu. Undang-undang kita ada hukuman mati enggak? Ada, lah itu. Sebagaimana undang-undang kita itu punya hukuman mati, undang-undang syariat Islam itu juga punya hukuman mati. Ini hukuman berat. Nah, yang dihukum berat dalam syariat Islam dengan hukuman mati itu ada 3 perkara. Lah niki. Gitu cara memahaminya. Jadi jangan memahami, oh Islam membolehkan orang membunuh. Tidak. Undang-undang kita juga tidak boleh orang itu membunuh. Tapi dalam aturan undang-undang juga ada hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Yang pertama adalah yang boleh dihukum mati, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu adalah orang yang sudah menikah tapi berzina. Orang yang sudah menikah tapi berzina. Zina itu Bapak Ibu, kalau dalam syariat kita diajari la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Karena tidak ada orang berzina itu tanpa sebab pendekatan. Tidak ada. Manusia itu
nggih, beradab nggih. Beradab, ndak kayak ayam. Ndak kayak binatang. Binatang ini nek pengen ngapunten berhubungan biologis dengan sesama mereka, ketemu langsung jantan dan betina petok langsung dadi niku. Nggih. Tapi nek manusia kan enggak. Ada proses pendekatan. Ada proses lirik-lirikan riyen. Terus saling mengenal, saling menjajaki riyen. Saling cocok, saling nyaman dulu. Baru setelah itu terjadilah perzinahan. Makanya Islam itu bukan melarang zina, tapi melarang mendekati zina. Bukan berarti zina tidak terlarang, ya. Tapi zina itu tidak terjadi tanpa pendekatan, ya, tanpa pendekatan. Maka dilarang mendekati zina. Ya. Nah ini saya punya sedikit kritik, ya, punya sedikit kritik. Kita itu di masyarakat sering sekali dimunculkan slogan-slogan yang dalam tanda kutip mencegah pernikahan dini. Ning sing tidak pernah dicegah kok perzinahan dini tidak pernah dicegah. Nek pernikahan dini dicegah. Masih anak kok sudah mau punya anak, ngoten katanya. Tapi nek perzinahan dini di masyarakat kita kok nggak ada. Dilarang zina dini. Nggih. Pripun Jobi? Nggih. Harusnya itu kita secara agama yang dilarang itu zina dini. Nikah dini apa tidak terlarang? Nikah dini itu nanti ada hukumnya, okay? Ada hukumnya. Dengan kebijaksanaan dan dengan menggali hukum, memang nikah dini juga bukan sesuatu yang bijak. Akan tetapi yang lebih penting lagi itu zina dini, okay? Zina dini. Kita ngelarang orang nikah dini, tapi remaja-remaja kita itu pergaulan bebas sudah biasa di masyarakat, Bapak Ibu. Nggih, pripun cobi? Nggih, pergaulan bebas itu sudah biasa. Zaman riyen mungkin lebih terjaga. Zaman sekarang pacaran di mana-mana sak geleme niku bocah sudah ndak ada isin-isine babar blas. Laki-laki perempuan gandengan terus ngalor ngidul tanpa akad, tanpa ada hubungan yang disahkan secara agama maupun secara aturan negara. Ngalor ngidul kaya ngene sapa sak senenge dhewe biasa. Lah ngoten kok sing dislogankan pernikahan dini. Harusnya perzinahan dini juga perlu sosialisasikan lebih gencar lagi. Nah, zina dalam hukum Islam itu ada dua jenis. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Zina muhson itu zinanya orang yang sudah menikah dengan sah. Sedangkan zina ghairu muhson itu zinanya orang yang belum pernah menikah. Orang yang belum pernah menikah terus kok berzina, itu zina ghairu muhson. Hukumannya apa? Kalau zina ghairu muhson tidak ditumpahkan darahnya, tidak dibunuh. Akan tetapi zina ghairu muhson itu dijilid, didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ayatnya, okay. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka 100 kali. Deralah mereka 100 kali. Ini zina orang yang belum menikah. Sedangkan orang yang sudah pernah menikah, sah nikahnya, lalu dia berzina, maka hukumannya rajam. Rajam niku dipendem
setengah badan napa 3 prapat niku. Oke, kemudian dilempari batu kecil-kecil, ampun batu gede-gede. Nah, batu kecil-kecil dilempari. Sampai apa? Sampai mati. Itu namanya dirajam. Oke, sampai mati. Kok ngeri banget tat? Lah nggih pripun? Hukumnya memang seperti itu. Oke, hukumnya memang seperti itu. Dalilnya ada enggak Ustaz? Ada dalilnya dulu. Nek sekarang jenengan buka dalil rajam di dalam Al-Qur'an, mbok diwalik ping 70 ora ketemu. Kenapa? Karena dalil rajam itu oleh Allah dinasah lafadznya. Nah, ini dulu pernah saya bahas. Al-Qur'an itu ada hukum-hukum yang lafadznya sudah tidak ada, akan tetapi hukumnya masih ada. Bunyi lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Al-Qur'an, dadosnya ndak usah pakai hukum tajwid. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, orang dewasa laki-laki dan orang dewasa perempuan, idza zanaya, kalau keduanya berzina, farjumuhuma albattah, maka rajamlah keduanya. Nakalam minallah, sebagai pelajaran dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah itu berhak untuk menegakkan hukum. Hakim, Allah itu maha bijaksana, Allah itu tidak sembarangan menghukum orang. Hukuman Allah itu hukuman terbaik dan tersesuai. Jadi dirajam. Dirajam. Cuma Bapak Ibu, ketoke kok ngeri banget ya. Begini, tidak ada orang yang bisa dihukum dengan hukuman rajam ini pada akhirnya, kecuali satu hal, pengakuan. Pengakuan. Karena untuk menegakkan hukum rajam ini syaratnya berat sekali. Salah satu syaratnya, dia harus disaksikan oleh 4 orang saksi, laki-laki dewasa. Dan 4 orang ini harus melihat prosesnya dari awal sampai akhir, gak oleh setengah-setengah tok, gak oleh guri-guri tok. Dari awal sampai akhir harus melihat prosesnya, dan persaksiannya sama persis 4 orang ini. Itu baru bisa ditegakkan hukum yang namanya rajam ini. Tapi itu nggak mungkin, susah. 4 orang loh, bukan hanya seorang. Tidak ada orang melihat terus dia mendakwa seseorang, walaupun mungkin kejadian si A melihat si B dan si C berzina. Si B sudah menikah, si C juga sudah menikah. Si A melihat, terus si A mengajukan kepada hakim, Pak Hakim, saya melihat si B dan si C berzina. Apa kata hakim? Datangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia sendiri dijilid 80 kali. Walaupun kejadian. Karena caranya harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini nggak hanya 4 orang saksi, 4 melihat dari awal sampai akhir. Nah ini pun enten perzinahan terus pulau ngajak, misalkan si A ngajak si D, E, F, G, ayo tak join enek wong zina, ayo. Si D wis ngerti tengah-tengahan, si E ngerti karek kurang sithik wis bar. Si F kare si G ngertine mek wis bar niku. Ini juga persaksiannya ndak diterima. Nggih.
menuduh orang berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya dicambuk 80 kali. Maka tidak bisa. Tidak bisa. Tapi hukum rajam ini pernah terjadi atau tidak? Pernah, di zaman Nabi pernah. Yaitu perempuan yang mengaku. Pengakuan. Kalau pengakuan bisa. Tapi kalau mendatangkan saksi ini susah sekali. Mendatangkan saksi itu susah sekali. Maka tidak bisa. Nah, inilah hikmahnya nopo Bapak Ibu. Allah itu menurunkan hukum, tapi Allah juga tahu darah manusia itu mahal, terhormat, terjaga. Sehingga jangan sampai orang itu kemudian hilang nyawanya gara-gara melakukan satu kesalahan dengan mudah. Syarat pembuktiannya susah ini. Coba bandingkan dengan syarat pembuktian hukum positif lah, hukum positif yang sekarang. Saya kira ini syarat pembuktian yang sangat susah untuk bisa dipenuhi. Nah, ada pertanyaan. Nek diganti CCTV pripun tak? Artis A berzina dengan artis B. Iki saksine wong sak Indonesia soalnya wis diupload. Saksine wong sak Indonesia karena dilihat lewat YouTube gak iso ndak boleh saya. Pakai link tersembunyi. Bagaimana hukumnya? Tidak bisa saksi 4 ini diganti dengan saksi teknologi apapun. Mbok kameranya 1000 megapiksel lah, tetap tidak bisa. 4 orang ini ya 8 mata. 4 orang ini ya 8 mata. Tidak bisa diganti dengan kamera, tidak bisa diganti dengan lensa. Karena tujuan aslinya itu adalah menjaga darah manusia. Tapi kalau menjaga darah manusia, kenapa Allah harus menurunkan hukum seperti itu? Ya inilah aturan. Undang-undang itu walaupun tidak dijalankan tetap harus ada. Gak ono ceritane, wah timbangane ora kanggo ora usah digawe undang-undang. Undang-undang itu ada karena ini penting untuk pengaturan hidup manusia satu. Yang kedua, agar kita tahu bahwa ini dosa bukan dosa main-main. Ini bukan dosa main-main ini. Zina itu bukan dosa main-main. Buktinya Allah sampai merelakan kalau bisa terpenuhi syaratnya, nyawa hambanya yang terjaga, yang terhormat itu sampai boleh ditumpahkan. Berarti bukan main-main. Harganya mahal. Di sisi Allah satu orang terbunuh tidak dengan hak itu lebih baik dunia seisinya ini hancur daripada ada satu nyawa yang hilang tidak dengan cara yang dibenarkan. Jadi ini penting. Ini penting. Islam kok ngeri yo, mboten ngeri. Cobi datangkan 4 orang saksi sinten sing saged. Tidak bisa. Tapi nek pengakuan orang yang mau bertobat kemudian dia dihukum, semoga hukumannya di dunia itu menjadi sebab dia selamat dari azab Allah yang berat di akhirat. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau zina ghairu muhsan kok tidak dihukum sekeras itu, kalau zina muhsan dihukum seperti itu? Jawabannya adalah kalau zina ghairu muhsan tidak punya akses kepada hal yang halal, sedangkan orang yang zina muhsan itu dia sudah punya istri di rumah, dia sudah punya suami di rumah. Syahwatnya itu kalau dia letakkan pada tempat yang benar dia mendapatkan pahala.
Lah kok dia malah nyari yang lain yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, tindakan yang melampaui batas itulah yang menyebabkan dia dirajam. Berhak dirajam, berhak dirajam. Wis enek halal. Ning omah karek nganggo untuk ganjaran, Bapak Ibu. Nggih. Dapat pahala dengan suami istri itu. Lah iku golek sing liyane yang tidak halal. Maka dia berhak dirajam. Ini satu. Ngaten nggih. Penjelasan detailnya ndak usah lah. Mboten badhe ini. Sekarang yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa. Istilah hukumnya kisos. Yaitu orang dewasa berakal membunuh seseorang dengan sengaja. Maka dalam syariat Islam hukumnya adalah dia juga dibunuh. Dia juga dibunuh. Dikisos. Dia boleh berhak untuk dijatuhi hukuman mati. Bukan berarti nek ada orang membunuh terus langsung dibunuh, tidak boleh niku. Ini aturan nih, mboten orang membunuh boleh dibunuh, mboten. Tapi orang membunuh itu ketika dia dibawa di hadapan hakim hukuman tertingginya boleh menggedok untuk dibunuh pula. Orang yang membunuh boleh digedok bunuh, dihukum mati. Nah, ini namanya kisos. Kisos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah pengajian Ahad pagi. Zaman dulu, ini sebelum ke cerita kisos, asal usulnya jenengan harus tahu. Dulu ketika belum ada aturan Islam, orang membunuh itu tidak butuh alasan. Dan ketika satu orang dibunuh, bahkan mungkin di Indonesia masih di beberapa tempat, ada satu orang dari suku tertentu dibunuh, maka nanti akan terjadi perang antara suku ini dengan suku itu. Zaman dulu ada perang sampit, yang terjadi antara suku mana sama suku mana. Perang sampit itu Madura kali Dayak. Itu satu orang menyebabkan kerusakan sebegitu besar. Dan itu terjadi di zaman pra-Islam. Maka Islam menengahi, memberi solusi. Biar tidak terjadi perang saudara seperti itu, ya orang yang membunuh itulah yang didatangkan untuk diadili. Jangan sampai ada darah yang tidak bersalah terbunuh. Lalu hukumnya rimba seperti itu. Ya terjadi perang saudara yang asalnya mati hanya satu orang, tapi harus ditukar dengan perang yang tidak habis berzaman-zaman. Tidak tahu suku Madura saat ini kalih Dayak isek rukun apa? Rukun. Ya alhamdulillah nek rukun nggih. Biasanya bergenerasi generasi. Satu desa dengan desa yang lain. Wong desane kene dimuan wong kono wae wis tukaran. Nggih, nganti anak putu. Lah itulah yang diwaspadai oleh Islam. Itulah yang diwaspadai oleh Islam. Maka Islam memberikan hukum, menurunkan hukum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian itu menegakkan qisos atas kasus pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kisos itu adalah sebab kehidupan, bukan sebab kematian. Karena ketika orang tahu bahwa kalau dia membunuh dia akan dibunuh, dia tidak jadi membunuh. Karena membunuh sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Lah itu yang disebut walakum fil qisasi hayatun.
bagi kalian kisos itu sebenarnya adalah tanda atau sebab penghidupan, bukan sebab kematian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini ngeri kalau kita melihatnya dari kasus orang tidak apa-apa kok dibunuh. Tapi kalau orang salah dijatuhi hukuman, itu namanya bukan ngeri tapi adil. Kalau orang tidak salah apa-apa kok dihukum, lah niku dolim. Tapi kalau orang salah dijatuhi hukuman, itu namanya adil. Adil. Orang yang membunuh saja tidak pakai perhitungan untuk menghilangkan nyawa saudaranya. Tapi ketika yang membunuh ini mau dihukum, kok wong sak negara itu alasannya, wah ini gak adil. Lah yang dibunuh itu bagaimana pengadilannya? Nah, ini penting ini. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kisos itu sebagai satu-satunya hukuman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, loh. Firman Allah nih, orang sudah bunuh-bunuhan itu Allah menyebutnya apa? Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Masih saudara loh, kalian itu masih saudara. Kasus seperti itu tidak menyebabkan persaudaraan itu kemudian kamu lupakan. Kamu itu saudara muslim, saudara seiman, terjadi konflik yang sampai menumpahkan darah, tetap kamu itu adalah saudara. Kalau orang yang membunuh itu dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh, maka dia tidak dikisos. Hukumannya turun menjadi membayar diat. Diat niku napa? Diat itu secara hukum adalah besarnya 100 ekor unta. Nanti ada perinciannya. 100 ekor unta niku dendane berarti orang membunuh dalam syariat Islam kinten-kinten nek mboten klentu 9 miliar. Monggo sing pengen untuk duit 9 miliar. Niki bayar diat. Kenapa? Harga darah seorang itu mahal di sisi Allah. Ditebus 9 miliar. Ketika keluarganya wes lah engko nek bunuh-bunuhan malah gak selesai-selesai. Denda saja, denda 9 miliar. Itu kalau dimaafkan. Dimaafkan. Jadi begitu. Enggak, pokoknya nyawa ya balas nyawa, enggak. Islam enggak ngajarkan seperti itu. Boleh dimaafkan. Nek iso ya dimaafkan wae. Dimaafkan maka denda 9 miliar dibayar oleh pelaku. Ketika pembunuhan itu terjadi secara sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, tidak ada kisos, langsung ke denda. Dendanya mboten klentu 6 miliar. Orang bunuh tidak sengaja. Gak sengaja. Maksudnya gak sengaja niku pripun? Niki buku niku nek ditutukke kinten-kinten mati napa mboten? Enggak mboten lagi. Lha iki lagi guyon-guyonan ceblek-ceblekan buku nek mati. Niki contoh nggih. Contoh. Lah niku 6 miliar niku. Pakai ceblek-ceblekan buku ngepasi nggih. Jadi pas diceblek niku pas dijabut kalih malaikat Israil. Makanya hati-hati aja gara-gara wah tak ceblek gak mati. Mati niku 6 miliar niku. Nggih, 6 miliar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah watariku lidinihil mufariku lil jamaati. Orang yang meninggalkan agamanya dan memecah kesatuan jamaah umat Islam. Memecahkan diri dari kesatuan jamaah umat Islam. Atau bahasa mudahnya adalah murtad.
Orang yang murtad itu secara syariat dia diminta tobat. Kalau tidak mau bertobat, maka dia bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Kalau orang kafir malah enggak. Orang kafir sejak awal itu malah enggak ada hukuman seperti itu. Tapi kalau orang murtad itu dihukum seperti itu. Kalau jenengan tanya alasannya kenapa? Kan orang murtad itu juga jadi kafir. Alasannya adalah murtad itu pelecehan terhadap agama. Murtad itu pelecehan terhadap agama. Bagaimana tidak? Awalnya dia mengaku menuhankan Allah, terus setelah itu dia mengingkari ketuhanan Allah. Maka pelecehan itu terhadap agama. Beda dengan orang yang sejak awal memang tidak mengakui ketuhanan Allah. Ket awal mula memang tidak mengakui, bebas. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Tapi kalau dia sudah memeluk agama Islam, kemudian setelah itu dia meninggalkan agama Islam, berarti kan ada penentangan terhadap ajaran lama. Maka dia diminta taubat. Kalau tidak mau bertobat, maka hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua ini dalam tiga perkara ini dalam hadis itu bukan batasan sebenarnya, karena ada perkara-perkara lain yang juga bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi tiga ini yang paling utama, yang paling pokok. Dan yang berhak menjatuhi hukuman itu adalah hakim. Jadi ndak iki dulurku nglakoni dosa ngene berarti saya boleh untuk menghukum, tidak. Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya taat pada aturan, ada kewenangan, ada tugas, ada hak, ada kewajiban. Masuk Islam artinya menjadi manusia yang beradab, bukan manusia yang niradab, biadab, tidak punya adab, sewenang-wenang, tidak tahu hak dan kewajiban, terus sak geleme dhewe. Ndak. Islam itu menegakkan hukum, mengajarkan pemeluknya untuk tahu hukum dan mau diatur sesuai dengan aturan hukum. Itu Islam, itu Islam. Jadi bukan mengajarkan kebiadaban, melainkan mengangkat manusia menjadi manusia yang beradab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah pengajian Ahad pagi. Jadi itulah inti dari hadis yang ke-14. Mungkin tidak diterapkan di negara kita pada saat ini, akan tetapi itu menjadi wawasan bagi kita, terutama sekali adalah betapa besarnya 3 dosa ini. Sehingga dengan sebab 3 dosa ini seseorang bisa berhak untuk dihilangkan nyawanya, padahal nyawa manusia di sisi Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Terbunuhnya satu orang itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya alam semesta. Daripada hancurnya alam semesta. Jadi alung langit bumi ajur daripada satu nyawa itu terbunuh. Ini hukum asalnya. Lah kok ada sampai manusia boleh dibunuh oleh aturan Allah? Itu berarti dosanya sangat besar sekali. Maka semoga kita diberi hidayah oleh Allah, jangan sampai kita, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara kita, tetangga kita, semua umat muslim jatuh ke dalam salah satu dari 3 dosa ini. Dosa zina, dosa murtad, maupun dosa membunuh orang tanpa hak. Dosa membunuh orang tanpa hak. Semoga
kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat adalah yang lain umur dan juga insyaallah ya ini adalah pertanyaan kami bersama. Tadi sudah Pak menjelaskan tentang murtad bisa dibunuh gitu. Dan seandainya orang Islam murtad kemudian masuk pada agama yang lain, kan sudah tidak tanggungan orang Islam. Jadi bagaimana betul? Terima kasih. Murtad tapi masuk ke agama yang lain, kan bukan tanggungan orang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi narasinya harus benar, bukan dibunuh. Orang murtad boleh dibunuh, bukan, tapi orang murtad bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi kan beda nih, kata-katanya boleh dibunuh kan mungkin wah kayak provokasi sekali ya terhadap masyarakat ya. Tanggaku kayak murtad ya, hati-hati ya. Enggak. Bisa dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Nah, itu baik dia murtad menjadi tidak beragama maupun murtad pindah agama, itu tetap sama hukumnya. Oke, tetap sama hukumnya. Ini bukan masalah tanggungan atau tidak tanggungan, tapi dalam syariat Islam murtad itu termasuk kriminal. Oke, murtad itu termasuk kriminal, sehingga sekalipun dia mungkin sudah pindah ke dalam suatu agama, dia tetap dijatuhi, bisa dijatuhi hukuman ketika dia tidak bertobat. Oke, ketika dia tidak bertobat. Oke, waliyadzubillah, pokoknya mungkin jangan sampai lagi ada semacam itu. Wallahu taala a'lam. Dalam nggih, niku padahal itu dosa yang sangat besar, tapi di masyarakat kita ada yang seperti itu. Mungkin salah satu preventifnya adalah kadang umat Islam itu nggak ngerti agamanya. Nah ini tugas kita untuk memberi pencerahan agar masyarakat itu tahu agamanya. Oke. Kita kan mengenal ada umat dakwah, ada umat ijabah, oke? Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Nah itu tugas kita. Kadang orang itu meninggalkan agama Islam karena dia nggak tahu isinya agama Islam. Oke? Wong orang kalau sudah tahu isi agama Islam itu insya Allah cinta kok dengan agama Islam. Oke. Beberapa hari ini ngetren itu orang tanya sama ChatGPT, orang bule, agama yang benar menurutmu apa? ChatGPT jawabnya Islam. Kalau disuruh milih agama, kamu milih agama apa? Islam. Loh, robot mawon milih agama Islam, karena robot tahu ketika dia diajari tentang banyak hal tentang Islam, dia tahu bahwa isinya Islam ini memang kebenaran. Lalu ada orang rela melepas kebenaran, ini kan mungkin karena dia tidak tahu. Ya, jadi mungkin karena ekonomi, mungkin karena yang lain-lain. Jadi jangan fokus pada hukumannya. Tadi narasinya harus diganti. Jangan boleh dibunuh, tapi bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi itu pun harus diminta tobat dulu. Diminta tobat itu bukan hanya gelem tobat ora, boten. Tapi perlu diluruskan pemikirannya. Kenapa kok kamu sampai meninggalkan agama Islam? Nah itu loh yang penting. Kan duit berarti tugasnya orang Islam.
Nggih, tugasnya Islam memastikan kemakmuran untuk semua, nggih. Nah, nggih masukkan ke asnaf zakat nggih. Nah, semacam itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami.